Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Semoga yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya ya. Yang sedang merasakan sensasi, semoga sensasinya cepat mereda ya. Mungkin lewat video-video seperti ini, sharing saya ya, semoga menjadi wasilah kesehatan teman-teman. Tentunya sehat dari asam lambung yang disertai dengan kecemasan atau anxiety ya. Mungkin di kesempatan sekarang saya ingin sedikit mengulas ya. Kayaknya ini penting teman-teman, kayaknya ini penting untuk menunjang kesembuhannya. Jadi yang saya akan bahas sekarang adalah mengenai sifat kita ya. Sifat kita yang harus dirubah ya, sifat kita yang harus dirubah. Kenapa? Karena yang saya rasakan itu ketika merasakan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis, itu sifat saya berubah ya. Sepertinya ini bukan saya gitu ya. Saya tuh dulu orangnya berani, orangnya kuat gitu ya. Tapi setelah punya asam lambung ya, sakit asam lambung yang disertai kecemasan atau anxiety psikosomatis, itu seperti saya itu berubah total teman-teman ya. Beberapa sifat ya mungkin nanti akan saya sharing di sini, yang akan saya bahas di sini ya. Mohon teman-teman gak usah di skip videonya, nonton sampai mengalir. Barangkali sifat-sifat tersebut ada pada diri teman-teman. Jadi teman-teman harus mengubahnya, belajar mengubahnya sedikit demi sedikit, agar tidak mengganggu proses kesembuhan ya. Jadi percuma kita minum obat semahal apapun, kalau sifat itu nggak dirubah mungkin akan berdampak buruk ya teman-teman ya. Teman-teman, nanti ketika sifat-sifatnya saya sebutin dan ternyata ada di antara teman-teman yang masih memiliki sifat buruk ya, sifat buruk yang nanti saya sebutin, alangkah baiknya nanti teman-teman dihilangkan satu persatu ya. Siapa tahu ada pada diri teman-teman, silakan disimak ya. Mungkin yang pertama ya teman-teman, yang pertama itu biasanya kita suka mengeluh ya. Kita suka mengeluh, entah mengeluhnya karena apa. Mungkin karena kita sedang sakit, mengeluhnya tuh biasanya, kok saya nggak sembuh-sembuh, Allah kok nggak adil, Tuhan nggak adil, saya nggak sembuh-sembuh ya. Biasanya itu ya. Selain kita mengeluh tentang penyakit, juga mungkin dalam keadaan ya, mengeluh dalam keadaan misalkan ekonominya lagi turun, atau masalah dengan keluarga, atau masalah di pekerjaan ya, kita tuh suka mengeluh ya, nggak menerima apa yang ada sekarang. Harusnya kita tuh menerima teman-teman, menerima walaupun kita sedang sakit, terima aja ya. Ini adalah cobaan dari Allah, cobaan dari Tuhan, kita harus jalani. Dan Allah itu ngasih cobaan kepada hambanya, nggak mungkin hambanya tidak akan kuat, pasti kuat ya. Buktinya teman-teman dikasih sakit pun sampai sekarang teman-teman masih kuat, masih bernafas. Dan saya pun dulu alhamdulillah, walaupun dalam keadaan parah-parahnya, saya masih bisa berangkat kerja, walaupun di tempat kerja suka minta istirahat. Tapi nyatanya saya kuat gitu ya. Saya nggak sampai yang namanya berhenti bekerja. Jadi saya, selagi kaki saya masih bisa melangkah, badan ini masih bisa digerakkan, saya masih bisa mengangkat sesuatu ya, karena pekerjaan saya adalah mengangkat ya, mengangkat barang misalkan ya. Selagi saya masih mampu, masih bisa, saya lakukan, saya jalani ya. Jadi teman-teman tetap semangat, nggak usah mengeluh. Syukuri apa yang ada sekarang, syukuri hari ini ya teman-teman ya. Itu ya, kalau misalkan teman-teman masih ada sifat mengeluh, silahkan belajar dihilangkan sifat mengeluhnya. Dan harus semangat ya, harus percaya bahwa takdir kita adalah hari ini. Nikmati apa yang kita dapatkan hari ini ya teman-teman ya. Nah mungkin yang kedua adalah marah. Nah ini adalah momok yang sangat mungkin hampir semua orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis itu mudah marah teman-teman, tentang hal apapun. Yang saya alami dulu itu ketika naik kendaraan misalkan ya, saya ya,
Itu kalau saya bawa mobil ada yang nyalip dikit itu saya langsung emosi. Ada yang mepet-mepet mobil saya itu saya langsung emosi gitu ya teman-teman ya. Langsung marah. Ada sesuatu yang gak sesuai dengan hati saya langsung marah. Entah itu ke anak, ke istri, ke saudara, ke orang yang gak dikenal pun saya seperti itu teman-teman. Saya menjadi seorang yang benar-benar pemarah. Sifat marahnya itu gak wajar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya sifat seperti itu, belajar untuk dihilangkan ya. Marah itu biasanya ada sesuatu yang nggak sesuai dengan hati kita ya. Padahal kita bisa sebenarnya, nggak usah marah, kita bisa ya. Harus menerima teman-teman, harus menerima. Nggak semuanya itu harus sesuai keinginan kita gitu ya. Nggak semuanya itu sesuai keinginan kita ya. Jadi kita harus bisa belajar sabar, harus belajar lapang lah. Sabar ya Allah gitu ya kalau teman-teman lagi marah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sifat marah, coba belajar untuk dihilangkan agar tidak mengganggu proses kesembuhan dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya teman-teman. Nah untuk yang ketiga, untuk yang selanjutnya biasanya itu penendam teman-teman ya. Saya ya mungkin nggak tahu ya teman-teman itu ada yang mengalami atau enggak. Kalau saya itu mengalami ya, saya tuh orangnya penendam pada saat itu. Penendam ini wajar, tapi yang saya rasakan ketika asam lambung itu sangat menendam, sangat menendam. Saya tuh ingin membalas orang tersebut gitu ya, entah cekcok dengan tetangga atau yang lainnya gitu. Ya saya nggak usah sebutin contohnya lah ya. Kalau masalah pendendam teman-teman udah tahu ya. Pokoknya kita itu ingin membalas keburukan orang lain yang dilakukan kepada kita gitu ya. Itu dihilangkan aja teman-teman. Jangan pendendam. Ya. Itu juga salah satu sifat yang menghambat proses kesembuhan, pendendam ya. Untuk yang selanjutnya, untuk yang keempat itu biasanya tidak percaya diri. Tidak percaya diri atau minderan. Minderan dalam artian biasanya dulu waktu kita sehat itu kita tuh orang yang percaya diri, orang yang berani. Tapi setelah punya asam lambung itu kita seperti ngedown, terus gampang lupa, daya ingat menurun ya. Jadi kita minder duluan ya, belum apa-apa udah minder duluan. Nah sifat itu juga harus teman-teman hilangkan, harus belajar dikontrol. Jadi ngontrol diri, pengendalian diri ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya apalagi biasanya itu kita suka menyendiri teman-teman. Nah ada sebagian orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Ketika sendirian itu dia takut, tapi ada beberapa orang juga yang suka menyendiri. Jadi dia tuh nggak mau nggak mau kumpul dengan teman-teman, nggak mau kumpul dengan saudara ya. Dia lebih suka menyendiri ya, entah main game atau apa ya. Itu juga salah satu sifat yang harus dihilangkan, menyendiri ya. Karena biasanya orang yang punya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu kalau di keramaian takut, akhirnya dia lebih memilih sendiri ya. Tapi beda-beda ya. Ada yang menyendiri itu takut, ada yang suka menyendiri. Tapi teman-teman harus belajar sering bersosialisasi dengan tetangga, sahabat, atau keluarga ya teman-teman. Jadi jangan menyendiri, karena menyendiri juga salah satu sifat yang harus dihilangkan dan itu menghambat proses kesembuhan ya teman-teman ya. Nah untuk yang keenam, untuk yang selanjutnya itu biasanya kita, yang saya rasakan itu dulu terlalu ambisius ya. Jadi itu saya ketika menginginkan sesuatu, saya menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya saya harus dapat, saya harus bisa. Ambisinya keterlaluan gitu ya. Jadi ketika apa yang kita inginkan belum tercapai, itu kita terus kejar, terus sampai dapat gitu ya. Sampai melupakan hal yang lain. Padahal hal yang lain mungkin lebih penting ya, tapi kita terlalu berambisi. Nah itu juga harus dihilangkan teman-teman ya. Nah untuk yang ketujuh biasanya tuh mudah tersinggung. Ayo siapa yang di sini mudah tersinggung? Sama,
Mas Ma'ruf juga, saya juga pernah alami yang namanya mudah tersinggung. Dan mudah tersinggung ini ketika saya terkena asam lambung, itu keterlaluan banget mudah tersinggung. Gampang banget tersinggung. Ada orang ngomong ini, tersinggung. Ada orang ngomong itu, tersinggung. Ada orang ngomong kurus, tersinggung. Ada orang yang ngomong pucat, tersinggung. Ya. Ada orang liatin sedikit, tersinggung. Mudah tersinggung. Jarang bercanda akhirnya ya. Akhirnya kita dijauhi sama teman, kita makin murung ya. Jadi mudah tersinggung juga salah satu sifat yang harus kita hilangkan agar proses penyembuhan dari GERD, asam lambung, psikosomatis ya, itu bisa lebih cepat teman-teman ya. Jadi kita kan yang lagi bermasalah ada pikirannya. Yang lagi bermasalah ada pikirannya dan hati kita ya. Jadi mari kita berpikir dengan hati. Bagaimana caranya berpikir dengan hati ya teman-teman ya. Kita punya kolbu, kita punya hati, belajar berpikir dengan hati. Jangan hanya berpikir dengan otak ya. Berpikir dengan hati. Jadi ada perasaan juga, pakai perasaan. Untuk yang 8 ya, apa keberapa? Untuk yang 8 biasanya egois, maunya menang sendiri, merasa dirinya paling hebat ya. Saya merasakan sifat itu ada pada diri saya ketika saya terkena GERD dan anxiety. Ketika saya terkena asam lambung, saya tuh maunya menang sendiri. Apa pendapat saya? Misalkan saya lagi sharing dengan sama-sama orang yang sakit ya, itu saya harus menang. Pendapat saya tuh harus hebat gitu ya. Pendapat saya adalah yang paling hebat. Egois, maunya menang sendiri, nggak mau mengalah terus saja sampai lawan kita itu mengalah ya. Itu juga salah satu sifat yang harus dihindari, yang harus kita hilangkan, sifat egois teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya biasanya tuh yang ke-9 itu pesimis ya. Pesimis ini berarti kita kayak seolah-olah menyerah teman-teman. Menyerah dalam berusaha. Misalkan kita sudah karena udah bolak-balik ke rumah sakit tak kunjung sembuh, sudah minum herbal tak kunjung sembuh, kita pesimis gitu, seperti hilang harapan. Nah itu juga harus dihilangkan teman-teman. Harus semangat, harus kuat, harus yakin bahwa teman-teman itu bisa sembuh ya. Saya aja bisa sembuh, saya bisa makan apa aja, nggak ada pantangan, sensasinya semuanya udah hilang, kecemasan juga hilang. Insya Allah teman-teman juga bisa ya. Jadi teman-teman jangan pesimis ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya itu gerusa-gerusu teman-teman. Gerusa-gerusu di sini berarti terburu-buru. Nah, terburu-buru. Biasanya kita melakukan sesuatu ini cepat kelar gitu. Nah itu juga harus kita hindari. Ternyata sifat itu juga memperlambat proses kesembuhan, karena itu salah satu sifat yang kurang baik ya teman-teman. Jadi nggak usah gerusu-gerusu. Itu bahasa gerusa-gerusu bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Indonesianya apa tuh? Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh gerusa-gerusu, harus sabar, harus telaten ya. Mungkin itu teman-teman sifat-sifat yang harus teman-teman hindari agar proses penyembuhannya bisa maksimal ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau sudah salah-salah kata. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman ya. Terima kasih.